Selamat datang di channel ini, di mana kita akan mengeksplorasi cara-cara untuk membebaskan diri dari jebakan pikiran yang berlebihan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, kecenderungan untuk berpikir terlalu banyak seringkali menjadi penghalang bagi produktivitas dan kesejahteraan mental. Apakah kita benar-benar memperoleh manfaat dari menganalisis segala sesuatu secara mendalam? Atau justru kita terperangkap dalam lingkaran keraguan? Pernahkah Anda merasa bahwa setiap keputusan yang harus diambil disertai dengan tumpukan pertanyaan dan kekhawatiran? Dalam video kali ini kita akan mengupas tuntas fenomena overthinking melalui pendekatan kritis dan reflektif. Layaknya diskusi akademis yang menantang asumsi dasar kita. Mari kita telusuri bersama bagaimana pikiran kita bekerja dan apa yang bisa dilakukan untuk menciptakan keseimbangan antara analisis dan aksi. Dengan semangat berpikir maju dan retorika yang tajam, saya mengajak Anda untuk mempertanyakan kebiasaan lama dan membuka ruang bagi inovasi dalam cara kita mengelola pikiran. Dalam perjalanan ini, kita akan menemukan 13 cara praktis yang telah terbukti dapat membantu mengurangi beban pikiran berlebihan dan membawa kita menuju kehidupan yang lebih fokus dan bermakna. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara untuk berhenti berpikir terlalu banyak yang pertama, yaitu adalah fahami dan identifikasi pikiran berlebihan. Langkah pertama dalam mengatasi overthinking adalah dengan memahami dan mengidentifikasi pola pikir berlebihan yang sering menguasai hari-hari kita. Di dunia yang penuh dengan informasi, kita kerap terjebak dalam siklus analisis yang membuat kita kehilangan fokus pada aksi nyata. Apakah kita pernah menyadari bahwa sebagian besar waktu terbuang hanya untuk merinci kemungkinan tanpa henti? Dengan mengamati dan mengidentifikasi pola ini, kita mulai menyadari bahwa tidak semua pikiran memiliki bobot yang sama dalam menentukan arah hidup kita. Proses identifikasi bukan hanya tentang menyadari pikiran negatif, melainkan juga menggali akar penyebabnya. Mungkin ada pengalaman masa lalu atau tekanan eksternal yang memicu kecenderungan ini, sehingga menantang kita untuk mencari pemahaman lebih dalam. Pendekatan skeptis terhadap setiap pikiran otomatis menjadi penting di sini. Kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah kekhawatiran ini benar-benar realistis ataukah hanya bayangan yang membelenggu potensi kita untuk bertindak? Dengan kesadaran penuh terhadap pola pikir kita, langkah pertama menuju pembebasan dari overthinking telah dimulai. Identifikasi ini menjadi pondasi untuk transformasi yang lebih dalam, membuka jalan bagi perubahan pola pikir yang lebih sehat. Kemudian cara yang kedua adalah latih mindfulness dan meditasi. Mindfulness dan meditasi adalah dua alat yang sangat efektif dalam meredam kekacauan pikiran. Melalui latihan kesadaran penuh, kita diajak untuk hadir dalam setiap momen tanpa terjebak dalam bayang-bayang kekhawatiran masa lalu maupun kecemasan masa depan. Dengan praktik rutin, kita belajar mengamati pikiran yang muncul tanpa menghakiminya, memberi ruang bagi ketenangan batin untuk berkembang. Hal ini mengharuskan kita untuk mempertanyakan apakah setiap pikiran perlu diberi perhatian atau cukup dilepaskan. Meditasi bukanlah solusi instan. Ia merupakan proses yang menuntut disiplin, kesabaran, dan keberanian untuk menghadapi keheningan. Di balik keheningan inilah tersembunyi pertanyaan-pertanyaan mendalam yang dapat menuntun kita pada pemahaman diri yang lebih utuh. Mengintegrasikan mindfulness ke dalam kehidupan sehari-hari menuntut keberanian untuk menghadapi ketidakpastian dan menerima setiap momen sebagaimana adanya. Bukankah dalam keheningan kita justru menemukan kekuatan untuk melihat segala sesuatu dengan lebih jernih? Dengan latihan yang konsisten, pikiran kita belajar untuk membiarkan awan-awan kekhawatiran berlalu, memberi ruang bagi ketenangan dan kejernihan dalam bertindak. Proses ini membuktikan bahwa dengan kesadaran kita memiliki kekuatan untuk mengarahkan hidup ke arah yang lebih positif. Kemudian cara yang ketiga adalah tuliskan pemikiran Anda. Menuliskan pemikiran merupakan salah satu cara efektif untuk mengeluarkan kekacauan batin. Dengan menuangkan pikiran ke dalam tulisan, kita dapat mengubah kekhawatiran yang abstrak
menjadi bentuk yang konkret dan terstruktur. Proses journaling memungkinkan kita untuk memisahkan fakta dari asumsi, sehingga pertanyaan kritis muncul. Apakah kekhawatiran ini berdasarkan realita atau hanya hasil imajinasi semata? Dengan demikian, kita bisa lebih objektif menilai situasi. Aktivitas menulis memberikan ruang bagi refleksi mendalam, di mana setiap goresan pena membantu kita melihat pola dan tren dalam pola pikir yang selama ini tersembunyi. Ini adalah langkah penting untuk memecah rantai overthinking yang mengikat kita. Menulis juga berfungsi sebagai cermin yang merefleksikan kondisi batin, memungkinkan kita untuk memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang lebih realistis. Disinilah kita menantang asumsi lama dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah. Pada akhirnya, dengan menuliskan pemikiran, kita tidak hanya membersihkan pikiran, tetapi juga membangun dasar kesadaran diri yang kuat. Proses ini membuka jalan bagi perubahan positif dan membantu kita mengarahkan fokus ke hal-hal yang lebih bermakna. Kemudian cara yang keempat adalah tetapkan batasan untuk informasi negatif. Di tengah banjir informasi yang terus mengalir, kita seringkali terpapar pada berita dan konten negatif yang memicu kecenderungan berpikir berlebihan. Menetapkan batasan terhadap asupan informasi ini adalah langkah strategis untuk menjaga kesehatan mental. Dalam era digital, setiap notifikasi dan update seringkali menyuguhkan kekhawatiran yang tidak perlu. Pertanyaannya adalah, apakah kita harus terus-menerus membiarkan informasi negatif merusak ketenangan pikiran kita? Pembatasan ini tidak hanya mencakup media sosial dan berita, tetapi juga interaksi dengan lingkungan sekitar yang mungkin tidak selalu mendukung keseimbangan emosional. Memilih apa yang layak mendapatkan perhatian adalah bagian penting dari proses pengendalian diri. Dengan keberanian untuk mengatakan cukup terhadap hal-hal yang tidak konstruktif, kita mulai mengendalikan aliran informasi yang masuk ke dalam pikiran. Ini merupakan pertanyaan kritis, apakah setiap isu layak untuk kita cermati atau hanya menambah beban pikiran? Pada akhirnya, dengan menetapkan batasan informasi negatif, kita membuka ruang untuk pikiran yang lebih positif dan produktif. Langkah ini menjadi pondasi penting untuk menciptakan lingkungan batin yang kondusif bagi pertumbuhan diri. Kemudian cara untuk berhenti berpikir terlalu banyak yang kelima adalah fokus pada solusi daripada masalah. Seringkali kita terjebak dalam pusaran kritik diri sendiri yang terus-menerus menyoroti masalah tanpa memberikan ruang bagi solusi. Mengubah fokus dari masalah ke solusi adalah kunci untuk membebaskan diri dari overthinking. Dengan mengalihkan perhatian pada solusi, kita menantang diri untuk bertanya, apa langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan yang ada? Pendekatan ini mengundang kita untuk tidak lagi terperangkap dalam analisis yang tak berujung. Fokus pada solusi menuntut keberanian untuk berpikir kreatif dan membuka diri terhadap berbagai kemungkinan. Ini adalah undangan untuk mempertanyakan kembali asumsi bahwa setiap masalah harus dianalisis secara mendalam tanpa ada langkah nyata untuk perbaikan. Dalam setiap tantangan terdapat potensi untuk inovasi dan pembelajaran, jika kita mampu melihatnya dengan perspektif yang berbeda. Apakah mungkin setiap kegagalan merupakan batu loncatan menuju solusi yang lebih baik? Dengan mengarahkan pikiran pada solusi, kita tidak hanya mengurangi kekacauan mental, tetapi juga meningkatkan efektivitas dalam mengambil keputusan. Pendekatan ini mengajarkan bahwa setiap langkah kecil menuju perbaikan adalah bukti bahwa kita memiliki kendali atas hidup kita. Kemudian cara yang keenam adalah ambil tindakan nyata. Overthinking seringkali membuat kita terjebak dalam keraguan, sehingga menunda tindakan yang sebenarnya sangat diperlukan. Mengubah pikiran menjadi aksi nyata adalah langkah krusial untuk memecah lingkaran kebimbangan. Setiap tindakan kecil yang diambil dapat membuktikan bahwa kekhawatiran yang selama ini menghantui hanyalah bayangan dari ketidakpastian. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah mengapa menunda jika aksi sederhana sudah dapat membawa perubahan?
Menetapkan tujuan-tujuan kecil yang realistis merupakan cara efektif untuk mengubah rencana besar menjadi langkah-langkah konkret. Proses ini menuntut kita untuk mempertanyakan kembali apakah penundaan justru menghalangi kemajuan kita. Keberanian untuk bertindak membuktikan bahwa kita telah mengambil alih kendali atas hidup sendiri, meskipun masih dalam proses pencarian kepastian. Dengan menolak untuk terus meragu, kita membuka jalan bagi aksi yang lebih berani dan terarah. Pada akhirnya, tindakan nyata adalah obat terbaik untuk mengatasi overthinking. Dengan langkah-langkah konsisten, kita menunjukkan bahwa keputusan kita adalah hasil pemikiran yang matang dan penuh keberanian. Kemudian cara yang ketujuh adalah kelola waktu dengan bijaksana. Waktu merupakan aset paling berharga yang seringkali terbuang sia-sia karena pikiran yang berlebihan. Mengelola waktu dengan bijaksana adalah kunci untuk mengurangi tekanan mental dan meningkatkan produktivitas. Setiap detik memiliki nilai yang tidak tergantikan, sehingga pertanyaan kritis pun muncul. Apakah kita akan terus membiarkan pikiran negatif mengisi waktu, atau kita memilih untuk mengalokasikan waktu dengan cermat? Manajemen waktu yang efektif melibatkan penetapan prioritas dan menyusun jadwal yang sejalan dengan tujuan hidup. Proses ini menuntut evaluasi mendalam tentang bagaimana kita menghabiskan setiap momen yang ada. Dengan disiplin dalam pengelolaan waktu, kita membuka ruang untuk refleksi, inovasi, dan aksi nyata. Apakah kita sudah cukup berani untuk mempertanyakan cara kita menggunakan waktu setiap hari? Akhirnya, manajemen waktu yang baik membantu kita mengurangi beban pikiran yang disebabkan oleh kekhawatiran dan ketidakpastian. Setiap momen yang dimanfaatkan secara optimal membawa kita selangkah lebih dekat kepada kehidupan yang seimbang dan bermakna. Kemudian cara yang kedelapan adalah kembangkan kebiasaan positif. Membangun kebiasaan positif adalah pondasi penting untuk membebaskan diri dari perangkap overthinking. Kebiasaan-kebiasaan ini berperan sebagai pengingat bahwa setiap hari merupakan kesempatan baru untuk mengarahkan pikiran ke hal-hal yang konstruktif. Kebiasaan seperti olahraga, membaca, atau meditasi tidak hanya mengisi waktu, tetapi juga menguatkan mental dalam menghadapi kekhawatiran yang berlebihan. Apakah kita sudah siap untuk meninggalkan pola lama yang membatasi potensi diri? Proses pembentukan kebiasaan memerlukan disiplin dan evaluasi diri yang kritis. Dengan pendekatan skeptis, kita harus terus menanyakan apakah kebiasaan yang kita bangun benar-benar mendukung pertumbuhan atau hanya sekedar rutinitas kosong. Transformasi melalui kebiasaan positif tidak terjadi secara instan, melainkan melalui langkah-langkah kecil yang konsisten dan terukur. Ini menuntut kita untuk bertanya, apakah setiap aktivitas yang kita lakukan memberikan dampak yang signifikan pada kesejahteraan kita? Dengan mengintegrasikan kebiasaan positif ke dalam rutinitas harian, kita menanamkan pondasi yang kokoh bagi pikiran yang jernih dan produktif. Setiap langkah kecil adalah investasi berharga dalam membebaskan diri dari perangkap overthinking. Kemudian cara yang kesembilan adalah terima ketidakpastian hidup. Ketidakpastian adalah aspek yang tak terhindarkan dalam kehidupan, dan penerimaan terhadapnya adalah langkah kecil untuk mengurangi kecenderungan berpikir berlebihan. Mengapa kita harus terus mencoba mengendalikan hal-hal yang esensinya tidak dapat diprediksi? Dengan menerima bahwa hidup selalu menyuguhkan ketidakpastian, kita membuka ruang untuk fleksibilitas dan kreativitas dalam menghadapi tantangan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah kita mampu merangkul ketidakpastian sebagai bagian dari perjalanan hidup? Penerimaan terhadap ketidakpastian mengharuskan kita untuk fokus pada apa yang dapat dikendalikan, sambil melepaskan beban atas hal-hal yang berada di luar jangkauan kita. Ini menuntut sikap kritis terhadap keinginan untuk selalu memiliki kepastian. Pendekatan ini mengajak kita untuk mempertanyakan apakah keinginan untuk kontrol yang berlebihan justru menghambat pertumbuhan pribadi. Dengan mempertanyakan setiap harapan yang tidak realistis, kita membuka diri terhadap kemungkinan baru.
Pada akhirnya, dengan menerima ketidakpastian, kita menemukan kekuatan dalam ketenangan dan kebebasan dari tekanan yang tidak perlu. Sikap ini membawa kita kepada pemahaman bahwa dalam setiap ambiguitas terdapat peluang untuk inovasi dan pembelajaran. Kemudian cara untuk berhenti berpikir terlalu banyak yang ke-10 adalah berlatih empati pada diri sendiri. Berlatih empati pada diri sendiri adalah seni memahami dan menerima kekurangan serta kelebihan tanpa menghakimi secara keras. Dalam menghadapi overthinking, pendekatan ini menjadi penyeimbang yang sangat penting bagi kesehatan mental kita. Dengan memberikan ruang bagi diri sendiri untuk merasakan dan belajar, kita mengurangi tekanan yang seringkali memperparah keraguan internal. Apakah kita sanggup melatih diri kita sendiri dengan kelembutan dan pengertian layaknya seorang mentor bijaksana? Sikap empati ini mendorong kita untuk mengakui bahwa setiap kegagalan dan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dengan demikian, setiap pengalaman meskipun menyakitkan, memberikan pelajaran berharga yang patut dihargai. Melalui empati, kita belajar mempertanyakan apakah kritik internal yang kita lontarkan selama ini benar-benar bersifat konstruktif atau justru menambah beban pikiran yang tidak perlu. Pendekatan ini mengajak kita untuk lebih objektif dalam menilai diri sendiri. Sebagai penutup, dengan berlatih empati pada diri sendiri, kita membuka jalan bagi keseimbangan emosional yang lebih sehat. Setiap langkah kecil dalam memberi perhatian pada diri sendiri adalah langkah besar menuju pembebasan dari siklus overthinking. Kemudian cara untuk berhenti berpikir terlalu banyak yang ke-11 adalah ubah perspektif lewat refleksi. Refleksi mendalam adalah alat yang ampuh untuk mengubah cara pandang kita terhadap tantangan hidup. Dengan merenung secara kritis, kita dapat mengidentifikasi pola pikir yang telah lama menghambat pertumbuhan dan membuka jalan bagi perspektif baru. Pertanyaan mendasar muncul. Apakah pandangan kita saat ini merupakan cerminan realitas atau hanya dibentuk oleh pengalaman masa lalu dan ketakutan yang tak berdasar? Refleksi membantu kita mencari kebenaran yang lebih objektif. Proses ini memungkinkan kita untuk menyusun kembali narasi kehidupan, menggantikan kekhawatiran yang menggerogoti dengan pemahaman mendalam. Dengan mempertanyakan asumsi yang telah ada, kita dapat melihat peluang yang tersembunyi di balik setiap kegagalan. Melalui refleksi, kita belajar melihat setiap pengalaman sebagai pelajaran, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Pertanyaan kritis yang diajukan selama proses ini menuntun kita untuk mengungkap makna yang lebih dalam dari setiap peristiwa. Pada akhirnya, mengubah perspektif lewat refleksi membawa kita pada pemahaman bahwa setiap pergeseran cara pandang membuka peluang baru untuk mengatasi overthinking. Sikap ini mendorong kita untuk terus berkembang dan mencari kebenaran di balik setiap fenomena kehidupan. Kemudian cara yang ke-12 adalah cari dukungan dari orang terdekat. Perjalanan menuju pembebasan dari overthinking tidak harus ditempuh sendirian. Mencari dukungan dari keluarga, sahabat, atau rekan kerja menjadi kunci untuk mendapatkan perspektif baru dan motivasi yang lebih segar. Interaksi sosial yang sehat membantu kita menyadari bahwa setiap permasalahan memiliki solusi, terutama ketika kita berbagi beban pikiran dengan orang-orang yang memahami kita. Pertanyaan kritis muncul, apakah kita sudah cukup terbuka untuk menerima bantuan dari lingkungan terdekat? Dukungan dari orang-orang terdekat memberikan ruang untuk mengekspresikan kekhawatiran tanpa rasa takut dihakimi, sekaligus membuka cakrawala baru dalam memandang masalah. Ini merupakan langkah penting dalam memecahkan siklus overthinking. Keberanian untuk mengakui keterbatasan diri dan mencari bantuan adalah wujud kebijaksanaan yang mendalam. Dengan mempertanyakan apakah kita sudah berusaha terlalu keras untuk mengatasi semuanya sendiri, kita belajar bahwa kolaborasi dapat membawa solusi yang lebih efektif. Pada akhirnya, dukungan solusi memberikan kekuatan emosional yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi beban pikiran. Dengan saling mendukung, kita membuktikan bahwa kebersamaan adalah salah satu kunci utama
untuk mengatasi kecenderungan berpikir yang berlebihan. Kemudian cara untuk berhenti berpikir terlalu banyak yang terakhir atau yang ke-13 adalah tetapkan tujuan jelas dan realistis. Menetapkan tujuan yang jelas dan realistis adalah penutup sempurna untuk rangkaian strategi mengatasi overthinking. Tujuan yang terdefinisi dengan baik memberikan arah dan fokus, mengurangi ruang bagi pikiran yang tidak produktif untuk merajalela. Dengan memiliki visi yang spesifik, kita dapat mengukur kemajuan serta menilai apa yang benar-benar esensial dalam perjalanan hidup kita. Ini mengundang pertanyaan kritis, yaitu apakah setiap impian besar dapat dipecah menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dijalankan dengan nyata. Pendekatan realistis dalam menetapkan tujuan mendorong kita untuk mempertanyakan apakah harapan kita sejalan dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Evaluasi mendalam seperti ini membantu kita menghindari jebakan ekspektasi yang berlebihan. Fokus pada tujuan yang nyata memungkinkan kita untuk mengurangi spekulasi yang tidak produktif dan mengarahkan energi pada hal-hal yang benar-benar dapat diubah. Dengan bertanya apakah batasan yang kita tetapkan sudah cukup realistis, kita dapat menyeimbangkan antara ambisi dan kenyataan. Akhirnya, dengan menetapkan tujuan yang jelas dan realistis, kita menciptakan kerangka kerja yang terstruktur untuk mencapai keseimbangan mental. Setiap langkah yang diambil menjadi lebih bermakna dan terarah, menjauhkan kita dari belenggu overthinking, serta membuka jalan menuju kehidupan yang lebih terfokus dan memuaskan. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sekian, wassalam.